Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fauzi Nurfarihi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal UTS studi Quran hadis. Yang pertama soalnya yaitu apa urgensi mempelajari SQH, sebutkan dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang SQH. Urgensi mempelajari studi Quran hadis itu banyak sekali ya, tapi saya akan menyebutkan dua saja yang inti. Yang pertama yaitu kita dapat memahami isi kandungan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, kita dapat mengetahui syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Soal nomor 2, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasan dan keistimewaan. Ya, karena Al-Quran itu bersifat universal dan abadi sampai akhir zaman. Itu karena itulah Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya. Itu yang paling istimewa, sebagai mukjizat yang paling istimewa untuk sebagai kitab umat manusia sampai akhir zaman nanti. Soal yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Di sini ada 3 faktor penyebab terjadinya perbedaan penafsiran. Yang pertama bisa terjadi karena perbedaan bahasa, kesalahpahaman dalam mengartikan dari asbabun nuzul mikro, yaitu adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Sedangkan contoh dari makro yaitu surat Al-Lail ayat 15 dan 17. Nomor 5, apa yang disebut dengan nasikh mansukh, polemik adanya nasikh mansukh tersebut serta berikan contohnya. Menurut istilah, pengertian nasikh adalah penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. Sedangkan mansukh adalah hukum syara' yang menempati posisi awal sebelum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Polemik seputar nasikh Al-Quran pada dasarnya perbedaan yang terjadi antara para ulama tentang makna nasikh. Muncul ketika menafsirkan ayat yang menggunakan kata nas itu sendiri, khususnya surat Al-Baqarah ayat 106. Kata nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 tempat. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persoalan yang sangat mendasar tentang nasikh adalah ketika ayat-ayat secara lahiriah kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan, sehingga diputuskan ayat-ayat yang datang belakangan membatalkan atau mencabut hukum ayat-ayat terdahulu. Contohnya nasakh sunnah dengan sunnah.
Sekian jawaban UTS studi Quran hadis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.